tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, dia akan tahu dan bersyukur, oh saya alhamdulillah ya ada orang tua, berarti saya hormat kepada orang tua. Itu saja sudah bisa membentuk tuh kesadaran akhlak. Sama seorang anak bercerita kepada ibunya ketika itu dia sudah baru lulus SD dan dia kemudian mengatakan, Umi terima kasih selama ini. Bingung juga uminya, kenapa? Karena Umi telah menjaga saya 24 jam. Kenapa begitu? Karena ada teman saya yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah kayak gitu-gitu. Terbentuk kan akhlak itu. Nah, berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel Suara Hidayatullah. Alhamdulillah saat ini kita masih dalam suasana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Seharusnya di sini tuh ada kue kering ya. Di sejumlah rumah mungkin sekarang masih banyak ya di meja-meja sisa kue kering gitu untuk para tamu. Karena memang Syawal ini identik dengan silaturahim, berkunjung ke kerabat, keluarga terdekat gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin nge-review atau membedah salah satu rubrik di Majalah Suara Hidayatullah edisi bulan Mei yang bertema agar dakwah tak salah langkah ya. Kita akan nge-review rubrik Madani, yaitu subjudul dari subrubrik dari Jendela Keluarga yang khusus untuk mengulas tentang bagaimana mendidik anak di luar rumah gitu, maksudnya ke masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, sebelumnya teman-teman untuk pastikan telah memiliki majalah Suara Hidayatullah edisi bulan Mei yang bertajuk agar dakwah tak salah langkah ini. Di dalamnya ada banyak ilmu dan manfaat yang bisa kita dapatkan yang disajikan dengan berbagai materi dan artikel-artikel berita yang menarik. Baik, di kesempatan kali ini rubrik Madani kita berjudul agar mengenalkan anak kepada keluarga besar. Di studio kita juga sudah hadir penulis langsungnya Bang Imam Nawawi. Apa kabar? alhamdulillah bersemangat. Gimana bulan Syawalnya? Lebarannya gimana? Alhamdulillah mengenalkan anak ke keluarga besar. Baik, tak perlu berlama-lama, kita langsung perkenankan kepada Bang Imam untuk mengulas materi yang beliau tulis di rubrik Madani tersebut. Tafadhol. Ya baik, Bang Sirat. Jadi pemirsa channel Majalah Suara Hidayatullah, tema agar anak mengenal keluarga besar ini dilatar belakangi setidaknya oleh 3 poin. Yang pertama, individualisme sekarang yang begitu kuat seiring dengan perkembangan gadget gitu ya, orang nyaman media sosial, paling kalau anak-anak ditambah game online, sehingga bagi mereka pertemuan yang asik itu adalah pertemuan virtual, biasa disebut dengan mabar, istilah main bareng gitu, tapi tidak mau berinteraksi atau jarang berinteraksi. Ini menjadi satu tantangan tersendiri. Yang kedua, masyarakat dalam konteks keluarga itu, apalagi di perkotaan, masyarakat urban itu banyak yang dalam 24 jam, bahkan sepanjang tahun, waktunya tergerus untuk bekerja. Dia harus menghimpun uang, apalagi biaya pendidikan juga tinggi, aspek ekonomi belakangan juga semakin sulit. Bahkan setelah pandemi ini, saya lihat di catatan BPS, jumlah orang yang akhirnya menganggur dan bekerja di sektor informal meningkat sampai 80-an juta orang. Ini akan menjadikan sebagian keluarga mungkin merasa tidak perlulah silaturahim, apalagi dengan biaya tinggi gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya keluar pulau, itu harga tiket menjelang Lebaran naik luar biasa. Dan yang ketiga, sebenarnya kalau masyarakat kita sadar pentingnya silaturahim dalam hal ini adalah secara spesifik mengenalkan anak-anak kita terhadap keluarga besar, maka secara tidak langsung sebenarnya kita akan mendidik anak-anak kita itu mengenal tentang pentingnya konsep nasab. Nah, sehingga di dalam artikel ini saya juga ulas bahwa ketika anak mengerti tentang konsep keluarga, saudara, dan seterusnya, pasti kan anak-anak itu nanya, siapa ayah saya, siapa ibu saya gitu kan. Nah,
ketika anak-anak tahu seperti itu, dia ngerti tentang nasab, maka dia akan tahu bahwa oh, dalam Islam berzina itu tidak bagus atau bahkan buruk gitu kan. Dan kita lihat anak-anak yang lahir dalam kondisi yang seperti itu, pada akhirnya ketika mereka tumbuh besar itu bertanya, siapa sih sebenarnya ibu dan ayah saya, dan seterusnya. Dan seringkali termasuk kasus terbaru kemarin, ada seorang pria yang membunuh anaknya sampai 24 tusukan itu, tikaman kepada seorang anak, itu karena dia merasa apa? Suaminya gagal memahamkan kepada anaknya atau pada dirinya sendiri bahwa keluarga besar masih ada. Sehingga dia tanggung sendiri dan pada akhirnya terjadilah kejadian yang sangat naas seperti itu. Ini efek-efek ataupun dampak dari 3 poin tadi yang kalau diurai akan memberikan kita jalan keluar. Begitu Mas Bang Sirot. Nah, itu juga tadi yang Bang Imam sampaikan, dengan anak mengenal nasab bisa membentuk karakter seperti yang dijelaskan di subjudul di sini. Ya. Itu gimana Bang? Membentuk karakter. Ya. Membentuk akhlak. Membentuk akhlak ya, karena gini. Kenapa anak-anak sekarang mudah sekali ketika tumbuh remaja, jangankan remaja, SD itu sudah mulai itu diskusi pacaran gitu kan. Gitu pacarnya ini pacarnya ini. Nah, kalau anak-anak kita ngerti tentang pentingnya nasab, dia nggak akan itu punya pikiran untuk soal pacaran. Kenapa? Dia tahu bahwa interaksi antara lawan jenis itu harus dilakukan pada saat mereka sudah siap. Nah, tapi karena itu tidak masuk, sebagian anak-anak kita akhirnya terjebak di situ. Ya untung saja kalau yang sekedar ucap-ucapan gitu kan. Ada yang kemudian mohon maaf kebablasan dan seterusnya gitu. Nah, ketika anak itu dikenalkan tentang nasab, ini loh keponakanmu, dia anaknya Pak Demu, ini anaknya bulekmu gitu kan. Jadi setiap anak itu akan punya orang tua. Dan pasti dia akan secara otomatis melakukan komparasi. Ketika di sekolah, di tempat dia sekolah, di kelasnya ada seorang anak misalnya yang sedang yatim atau bahkan mungkin dirawat oleh neneknya, tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, dia akan tahu dan bersyukur, oh saya alhamdulillah ya ada orang tua, berarti saya hormat kepada orang tua. Itu saja sudah bisa membentuk tuh kesadaran akhlak. Sama seorang anak bercerita kepada ibunya ketika itu dia sudah baru lulus SD dan dia kemudian mengatakan, Umi terima kasih selama ini. Bingung juga uminya, kenapa? Karena Umi telah menjaga saya 24 jam. Kenapa begitu? Karena ada teman saya yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah kayak gitu-gitu. Terbentuk kan akhlak itu. Nah, semakin kita mengenalkan ini, maka anak itu akan mendalami. Dan sifat anak seperti umumnya kita tahu ada fitrah. Nah, fitrah itu menyukai kebenaran, menyukai kebaikan, menyukai hal-hal yang indah dan seterusnya. Nah, ketika anak tidak dikenalkan tentang nasab, maka ya tadi dia akan kehilangan koridor. Ya, kalau orang ibarat lomba lari, baik sprint ataupun maraton, kalau dia kehilangan koridor, dia berarti tidak akan sampai pada tujuan gitu, atau dia berjalan pada koridor yang salah. Dan itu dia tidak akan sampai pada tujuan. Saya kira seperti itu, Bang Sirot. Nah, kemudian di subjudul ketiga ini Bang Imam juga mengulas bahwa dengan mengenalkan keluarga besar ini kita bisa menimbulkan rasa empati sehingga muncul rasa ingin saling membantu. Ya, jadi biasa kalau di dalam keluarga zaman dulu itu sebuah keluarga, seorang suami dan istri itu minimal anaknya tuh 5 gitu kan. Bahkan ada yang 12, 11 dan seterusnya. Belakangan kurang ya. Mungkin sekarang ini maksimal mungkin sudah 4. 5, 6 di atas sudah khusus itu masuk kategori kalau dalam piramida itu mungkin di puncak gitu ya. Tapi zaman dulu itu biasa. Dan biasanya ketika seseorang manusia yang berkeluarga dan dia punya saudara 5, 6 gitu kan. Ada di antara mereka yang kemudian secara ekonomi bagus. Ada di antara mereka yang kemudian secara kemasyarakatannya bagus, kecerdasan sosialnya bagus, dan ada yang kemudian memang diuji oleh Allah tidak dua-duanya. Nah, kalau anak-anak kita, misalnya kita ini adalah keluarga yang dari sisi ekonomi diberi kelebihan oleh Tuhan gitu kan, tidak pernah datang ke saudara kita yang kesulitan, maka anak kita ini tidak akan pernah tahu bahwa ada orang dari keluarga kita yang harus dibantu. Nah, kalau dibawa ke kampung melihat realitas di sana, anak akan berpikir dengan sendiri. Dan biasanya yang namanya anak-anak itu mudah untuk memberi.
Fitrah mereka. Tidak punya anak-anak itu kepentingan untuk menghimpun sampai puluhan tahun yang akan datang. Akhirnya berpikir bagaimana korupsi, itu nggak ada kalau anak-anak. Itu hanya ada di dalam pikiran orang-orang dewasa yang tadi sudah disorientasi gitu ya. Nah, ketika anak melihat seperti itu, dia pasti akan ngomong. Misalnya ini anak-anak dari yang saya lihat dari beberapa kolega gitu ya, bercerita bahwa ketika dia ke kampung, lihat sepupu sekalinya, dua kalinya yang Masya Allah berangkat ke sekolah aja jauh gitu ya, harus pakai sepeda, kadang karena tidak punya sepeda harus pinjem atau bonceng. Anak ini bilang, ya belikan dong sepeda buat sepupu saya gitu kan, kasihan dia di kampung dan seterusnya. Nah itu kenapa? Ada interaksi. Nah orang mau hidup hatinya itu harus interaksi. Tidak ada interaksi nggak mungkin. Itulah kenapa kalau kita mau memaknai hadis yang menceritakan doa Nabi itu, bahwa Nabi itu ingin hidup sebagai orang miskin, meninggal dalam keadaan miskin, mungkin salah satu maknanya adalah dalam konteks membantu orang-orang miskin itu, merasakan gelisahnya orang-orang miskin. Kalau itu hadir, tidak ada orang dengan harta kekayaannya mau flexing gitu, buat apa? Apa kan hidup kita ini kebermanfaatan. Banyak uang kalau kita nggak ada kebermanfaatan di sisi Allah nol atau bahkan minus gitu. Tapi kalau dia ngerti ada kepekaan, empati dan seterusnya, maka dia akan menjadikan kekayaan itu berguna, bermanfaat bagi dirinya. Jadi nggak flexing, nggak pamer di media sosial dan seterusnya. Nah itu adalah karakter yang akan tumbuh ketika interaksi sesama kerabat itu terjalin gitu kan. Nah tinggal persoalannya adalah bagaimana bisa saling mengenal itu, bisa saling membantu dan seterusnya. Nah saya kira itu. Ya, dengan anak mengenal keluarga besar juga ini kan muncul bisa dibilang keluarga besar itu sebagai support system bagi seorang anak untuk tumbuh kembangnya mungkin di bidang prestasi, di pendidikan ataupun karirnya gitu. Ya itu kalau kita mudahnya memang kita bisa lihat dari bagaimana histori pendidikan anak-anak yang menjadi pemimpin gitu ya. Katakanlah seperti Muhammad Al-Fatih, itu memang sejak awal didesain oleh keluarga untuk mengerti banyak hal, bukan semata-mata aspek kognisi, tapi juga aspek-aspek psikososial, kemudian emosional, dan pergaulan itu sendiri. Nah, masalah yang sekarang terjadi, banyak keluarga-keluarga itu kadang tidak mengerti bagaimana anak ini dididik. Sebagian ada yang emosional, tapi negatif. Contoh, ada orang tua tidak sabar, begitu anaknya umur 7 tahun, 10 tahun, tidak mau sholat, kata Nabi boleh dipukul, dipukul betulan gitu kan. Jadi kita ini betul-betul menjadi kaum skriptualis gitu ya. Apa-apa teksnya bagaimana, ya seperti itulah kita laksanakan. Padahal sebenarnya di dalam konteks ajaran Islam tuh perintah pertama itu iqra. Artinya kita harus melakukan banyak proses analisis, perenungan, pemikiran, dan seterusnya. Nah kalau itu dilakukan, maka yang paling mengenal anak kita kan kita sendiri. Nah menarik yang disampaikan Prof. Hamid Jarkasi kemarin dalam Facebook beliau itu dikatakan bahwa kalau anak itu bagus dari dalam keluarga, terdidik dia dari sisi segala sisi, maka sekolah itu akan menyempurnakan, membantu menyempurnakan. Bahkan kalau misalnya sistem dan pergaulan di sekolah itu negatif, dia tidak akan terkontaminasi, kira-kira begitu. Nah masalah sekarang anak-anak banyak berangkat meninggalkan rumah menuju ke sekolah, bahkan mungkin ke pesantren dan seterusnya dalam kondisi mereka banyak mengalami ya kehausan akan keteladanan, kehausan kasih sayang, cinta, interaksi dengan orang tua. Nah ini yang menjadi problem besar. Nah dahulu ketika para sultan itu memiliki anak-anak yang disiapkan untuk jadi pemimpin, itu memang langsung dititipkan kepada sosok yang sikoh gitu ya, ulama-ulama yang mampu membentuk karakter mereka. Misalnya kalau di dalam konteks Turki Utsmani itu Ertugrul memberikan bimbingan untuk Osman itu kepada Syekh Edebali gitu dan seterusnya. Nah itu ada. Nah sekarang apalagi masyarakat kota, mana guru-guru yang kemudian dianggap bernilai oleh masyarakat kita ini? Malah bahasa sekarang ya kalau belajar Quran gratis aja gitu kan, begitu les matematika berapa aja dibayar. Nah ini sebenarnya kekeliruan. Nah artinya keluarga kita juga harus membentuk satu milieu di mana orang-orang yang memang punya concern mendidik Al-Quran, ya mengajarkan agama di sekolah atau madrasah itu harus didukung bersama, sehingga
para guru ini dapat betul-betul mencurahkan ya isi hatinya, pengalamannya, jiwa dan cita-citanya kepada anak-anak kita. Nah, itu yang di masyarakat hari ini belum ada gitu. Baik Bang, mungkin bisa sambil Oh, sambil minum ya. Wah. Ya, kita sedikit keluar konteks ya Bang. Ya. Ini kalau kita lihat di media sosial itu sering dibuat meme itu kalau sawalan gitu. Nih, kalau ada dikasih buat perbandingan kalau di keluarga pihak ibu seperti ini, kalau di keluarga pihak ayah seperti ini. Jadi cenderung orang-orang itu lebih dekat di pihak keluarga ibu ketimbang keluarga ayah. Ya, itu ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, memang anak-anak kita sejak awal lebih sering dan lebih dekat dengan ibu. Itu pertama. Yang kedua, kita kadang sebagai seorang ayah laki-laki itu tidak sempat untuk telepon-teleponan dengan pihak keluarga sendiri. Apalagi video call sampai digilir ke anak, itu jarang banget. Ya, apalagi kan yang namanya suami berangkat pagi, Jakarta ini ya, berangkat pagi, pulang malam, sudah nggak ada tenaga gitu. Sedangkan istri itu bisa kapan saja. Malah kalau anak belum sekolah, pagi-pagi sudah baku telepon dia kan, misalnya dengan adiknya, dengan budenya gitu kan, terjadilah interaksi. Jadi ada aspek secara teknis dan mungkin kesempatan di mana seorang ibu memang jauh lebih punya poin dibanding seorang ayah. Tapi kalau itu ingin kita hindari ya, kita harus sebagai seorang suami juga harus dekat sama anak. Pada saat yang sama harus ada agenda. Tapi umumnya laki-laki memang biasanya ya seperti itu. Sehingga tidak terlalu persoalan sih, lebih dekat ke keluarga ibu atau ke keluarga ayah. Substansinya silaturahim terjaga, kemudian anak dengan keluarga besar mengenal, sehingga terjadilah ta'awan alal birri wat taqwa itu di internal keluarga itu sendiri. Ya, kerabat besar lah secara umum, baru setelah itu bisa meluas kepada masyarakat secara lebih masif lagi. Ya baik, ulasannya cukup menarik. Semoga ini menjadi bahan evaluasi untuk para orang tua, juga para calon orang tua gitu ya, untuk bisa bahwa mengenalkan anak kepada keluarga besar itu cukup penting, karena memang ini terkait dengan bagaimana anak mengenal siapa keluarganya, mengenal latar belakangnya, juga bisa membentuk tadi yang seperti Bang Imam bilang, membentuk akhlak, juga menumbuhkan juga rasa empati, saling berbagi terhadap sesama saudara, karena memang Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berbagi, bersedekah kepada keluarga yang terdekat dulu gitu, sebelum ke orang lain gitu. Mungkin ada penutup dari Bang Imam? Ya, dalam hal membangun keluarga, kita harus bisa memanfaatkan posisi keluarga besar sebagai sarana pendukung dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Terlebih memang ketika anak-anak kita mengenal siapa saudaranya, mereka akan punya sebuah rasa percaya diri. Oh, ada saudaraku di Sampang, ya, ada saudaraku di Manado gitu ya, ada saudaraku di Sukabumi, ada saudaraku di Penajam, Pasir Utara, ya, sebentar lagi jadi IKN misalnya. Itu akan membentuk imajinasi anak terbangun, rasa percaya diri anak terbangun. Sekalipun mungkin dalam silaturahim secara fisik butuh waktu panjang, tidak bisa setahun sekali dan seterusnya. Tetapi kalau itu dipupuk lewat WA, lewat video call dan seterusnya, ini akan menjadi satu energi positif yang cepat atau lambat juga akan mendatangkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu, selalu kontak, selalu berkomunikasi, hubungkan anak, istri kita dan seluruh kerabat keluarga besar kita untuk saling mengerti, saling mengenal dan bertukar informasi, sehingga mungkin di situ bisa berjalan juga kebaikan-kebaikan untuk sesama. Saya pikir itu. Oke, kita ucapkan jazakallah khair kepada Bang Imam Nawawi atas ulasannya. Untuk para pemirsa yang ingin membaca lebih jauh lagi tulisannya, bisa langsung baca di majalah Suara Hidayatullah edisi bulan Mei. Juga bisa melihat artikel-artikel lain dan juga bisa menantikan tulisan-tulisan beliau nanti di artikel-artikel di edisi-edisi selanjutnya. Kami ucapkan jazakallah khair kembali lagi, dan usai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?